Baik, sidang hadirin sekalian, kita lanjutkan ke hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis tentang bagaimana syaitan itu memperdaya kita untuk tidak qiyamul lail dan bahkan untuk tidak salat subuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha 'uqad." Syaitan mengikat di atas kepala kalian. Ada juga mengatakan mengikat di pangkal leher. Kalau kalian tidur dengan 3 ikatan. Baik kita sadar ataupun kita tidak sadar, ketika kita tidur, syaitan sedang mengikat kita dengan 3 ikatan. Yadribu ala kulli 'uqdah. Syaitan itu mengipas-kipas, menghembus-hembus di atas setiap ikatan itu dengan mengatakan, "Alaika lailun tawil farqud." Malam masih panjang, tidurlah. Malam masih panjang, tidurlah. Jadi kita ini kan Bapak sekalian, setiap malam itu kan ada dibangunkan. Siapa yang bangunkan? Malaikat. Ada terkejut kita. Lihat jam 1, tidur lagi. Bangun lagi jam 2:30. Kenapa kita tidur lagi? Karena kita sedang diikat sama syaitan. Dan dalam ikatan tersebut, baik kita sadari ataupun kita tidak sadari, itu syaitan mengatakan malam masih panjang, tidurlah. Walaupun bahasanya nggak demikian, tapi kita terdorong. Oh dong, setengah oh mantang trip. Ucapan atau bisikan mantang trip subuh, itulah dia hembusan daripada syaitan. Apakah semua orang diikat? Di sini Imam Asy-Syarqawi mengatakan ada kemungkinan pengecualiannya itu 3. Yang pertama, orang yang salat Isya berjamaah, itu syaitan enggak mengikat. Bukan salat Isya berjamaah. Orang yang salat Isya berjamaah menurut Imam Asy-Syarqawi enggak mampu diikat oleh syaitan. Yang kedua, orang-orang yang menjaga adab tidur, yaitu membaca ayat kursi ketika hendak tidur, itu juga diriwayatkan syaitan tidak mampu memperdaya orang yang membaca ayat kursi sebelum tidur. Dan yang ketiga adalah para nabi dan rasul, mereka tidak mampu diperdaya oleh syaitan. Selain itu semua diikat oleh syaitan. Jadi syaitan mengikat kepala kita. Ada yang mengatakan di ubun-ubun, qafiyah ra'si ahadikum, ada yang mengatakan dia itu di ubun-ubun, tapi ada yang mengatakan di pangkal leher. Fa idza istayqadha, ketika seorang hamba bangun, wa dzakara Allah, kemudian dia mengingat Allah, membaca zikir dengan berbagai macam zikirnya, termasuk di antaranya adalah zikir yang paling masyhur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ataupun dengan zikir yang tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau dia terjaga, kemudian dia mengingat Allah, in halat uqdah, lepas 1 ikatan. Berapa lagi tinggal? 2 lagi. Fa in tawadda'a, kemudian kalau dia bangun, dia berwudu, in halat uqdah, terlepaslah ikatan yang kedua. Tinggal 1 lagi. Fa in shalla, kalau dia salat, in halat uqdah, maka terlepaslah ikatan ketiga dan semuanya. Fa asbaha nasyidan, maka di pagi itu dia akan berpagi dalam kondisi semangat, tayyiban nafsi, baik jiwanya. Wa illa, tapi kalau tidak,
ya, bangun tidur atau pergi ke kuliah wajahnya enggak semangat, ya itulah dia, karena dia tidak melakukan 3 perkara tadi. Wa illa asbaha khabithan nafsi kaslana, kalau tidak maka dia akan berpagi dalam kondisi buruk jiwanya dan malas. Saya Bapak sekalian kalau mengajar itu, ya terutama di kampus, di perkuliahan itu, kalau ada lihat anak belajarnya enggak semangat, wajahnya enggak ceria, langsung saya tanya, tadi pagi ada sholat subuh? Enggak ada Ustaz. 10 menit ke masjid sana sholat, ya. Itu saya lakukan penelitian ini Bapak sekalian, dalam 100 mungkin 2 yang meleset. Ya, kalau wajahnya enggak ceria, wajahnya suram gitu, ini pasti karena enggak salat subuh. Baik, sedang hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu, kalau kita tertidur diikat oleh syaitan 3 ikatan, untuk melepaskan ikatan tersebut, yang pertama kita ketika bangun berzikir. Yang kedua kita berwudu. Yang ketiga, kita melaksanakan salat. Tapi ada kalanya cukup dengan salat. Ada kalanya cukup dengan salat. Yaitu orang yang tertidur tidak dalam kondisi batal wudunya. Yaitu tidur dalam kondisi duduk bersila. Ya. Jadi tertidur kita. Kemudian kita salat, itu lepas 3 ikatannya. Kenapa demikian? Karena yang pertama, salat mesti ada taharah, dan di dalam salat itu ada zikir. Yaitu orang yang tidurnya tidak batal wudunya berarti terhitung masih ada wudu, masih ada taharahnya. Kenapa orang yang melaksanakan 3 perkara ini dia akan semangat? Ya, di antaranya karena kegembiraan dia, Allah memberikan taufik baginya untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang dijanjikan pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan dalam kitab Fathul Bari, secara zahir bahwa orang yang melakukan salat qiyamul lail ada sebuah rahasia yang di dalamnya itu orang akan merasa nyaman, akan merasa bahagia, wajahnya akan berseri-seri. Sebaliknya, orang yang malas untuk qiyamul lail, terutama lewat salat subuhnya, ini dia akan berpagi hari dalam kondisi tidak ceria, tidak cerah. Kenapa? Karena dia meninggalkan sesuatu yang dia tahu sekiranya dia lakukan ini pasti banyak pahalanya. Jadi akhirnya membawa kepada kelemahan-kelemahan berikutnya. Memang demikian, kalau kita melakukan kebaikan, di antara fadilahnya adalah dimudahkan bagi kita melakukan kebaikan lainnya. Silaturahmi, ke masjid dan seterusnya. Kalau kita sholat di rumah biasa saja, tapi kalau kita ke masjid, termotivasi untuk sholat sunat qabliyah, termotivasi untuk kita duduk sesaat berzikir. Bayangkan kalau kita sholat di rumah, setelah sholat udah selesai, sambil jalan berzikir, nanti ada yang tertinggal dari kebiasaan. Tapi kalau kita pergi ke masjid, Masya Allah, ya Bapak sekalian, demikianlah ketika kita melakukan kebaikan, Allah mudahkan bagi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Maka oleh karena itu, kita upayakanlah dalam aktivitas kita itu penuh dengan kebaikan, agar kita terus diberikan kemudahan untuk melakukan kebaikan-kebaikan selepasnya.